Namaku Sarman. Aku dulu dikenal sebagai orang dermawan. Tiap Jumat aku menyumbang ke masjid. Tiap ada tetangga susah, aku selalu ada. Tapi satu hal yang tak bisa kutahan. Mulut ini tidak pernah diam menceritakan semua sedekah yang kuberikan. Aku pikir semakin banyak orang tahu, semakin banyak pahala. Tapi ternyata justru dari situlah awal kehancuranku dimulai. Sarman adalah tokoh utama seorang pedagang sukses yang dikenal luas karena kemurahan hatinya. Ia sering membantu warga, membangun musola, dan menyumbang acara keagamaan. Namun ada satu kebiasaan buruk, setiap kebaikan yang ia lakukan selalu ia sebar-sebarkan ke orang lain. Ia bahkan sering menyindir orang yang tak pernah ia bantu. Misalnya, kalau bukan karena saya, anak si Siti itu nggak bisa lanjut sekolah. Coba aja kamu tanya Pak RT, beras itu dari saya semua waktu banjir kemarin. Tiap kali membantu, dia merasa punya hak untuk dihormati, dipuji, dan bahkan dituruti. Hari itu, suara azan subuh berkumandang lembut dari masjid kecil di ujung kampung. Sarman berjalan dengan langkah mantap. Sarungnya dilipat rapi, peci hitam menempel di kepala. Usai sholat, ia menyerahkan sumbangan senilai 5 juta rupiah kepada takmir masjid sambil berkata dengan lantang di depan jamaah, "Ini dari saya, Pak Takmir. Pakai untuk perbaikan pengeras suara yang rusak. Jangan sampai jamaah terganggu pas dengar ceramah." Pak Takmir tersenyum, namun wajahnya canggung. Jamaah lain yang mendengar pun saling pandang. Ini bukan pertama kalinya Sarman menyerahkan bantuan dengan gaya seperti itu. Bahkan anak-anak kecil pun tahu sedekah dari Pak Sarman selalu berisik. Siang harinya, seorang pemuda bernama Firdaus datang ke warung kopi milik temannya sambil menggerutu. "Ayahku pulang dari masjid bawa kabar sedekah Sarman lagi. Bukan kabar baik, tapi kayak diceramahin soal siapa yang paling berjasa." Firdaus adalah anak dari keluarga sederhana. Dulu, ia pernah mendapat beasiswa sekolah karena uluran tangan Sarman. Namun, setiap kali ia mencapai sesuatu, Sarman tak pernah lupa menyisipkan kalimat seperti ini. "Ah, Firdaus itu pinter karena saya bantu dulu. Kalau bukan karena saya, udah kerja di sawah mungkin dia." Ucapan-ucapan itu membuat Firdaus tak pernah bisa merayakan prestasinya dengan lapang. Ia selalu merasa utangnya bukan hanya pada uang, tapi juga pada ego yang terus menuntut. Di sisi lain kampung, Bu Erna, janda 2 anak, juga mulai menghindari Sarman. Ia pernah dibantu Sarman saat suaminya meninggal, diberi modal untuk jualan gorengan. Namun, kini tiap ada acara RT, Sarman menyindirnya. "Wah, gorengan Bu Erna ini enak, tapi ingat ya, awalnya bisa jualan juga karena modal dari saya, jadi jangan lupa bawa nama saya kalau ada rapat warga." Ucapan itu menusuk harga diri Bu Erna. Malam harinya, di dalam rumah kayunya yang sederhana, Bu Erna menangis dalam diam. Sambil menatap foto almarhum suaminya, ia berkata lirih, "Apa sedekah itu harus selalu diumumkan? Apa bantuan itu harus jadi beban sepanjang hidup?" Lambat laun, satu persatu warga mulai menjaga jarak dengan Sarman. Ia masih sering memberi, tapi orang-orang mulai tak nyaman menerima. Anak-anak muda yang dulu menyapanya kini memilih menunduk atau mencari jalan lain saat berpapasan. Di hadapan publik, Sarman masih tampil sebagai orang baik dan dermawan. Namun di balik itu, ia mulai menyadari bahwa senyum-senyum itu tidak lagi tulus. Semua terasa hambar, semua terasa kosong. Tapi Sarman belum sadar. Ia masih merasa benar. Ia masih merasa kebaikan harus diumumkan. Ia belum tahu bahwa perlahan azabnya sedang berjalan bukan berupa petir, tapi berupa kesepian yang sunyi dan dalam. Beberapa bulan berlalu, kampung tempat Sarman tinggal mulai ramai dengan pembangunan. Sebuah minimarket baru dibuka di ujung jalan, menggantikan
toko sembako kecil milik Sarman yang dulu selalu ramai pembeli. Sarman awalnya tak peduli. Ia yakin warga kampung akan tetap setia berbelanja di tokonya. Mereka itu banyak saya bantu, nggak mungkin mereka lupa jasa saya, batinnya penuh percaya diri. Namun, kenyataan berbeda. Hari demi hari, tokonya makin sepi. Bahkan, langganan lama seperti Bu Erna dan Pak RT pun mulai pindah ke minimarket baru. Sarman melihat itu, matanya memerah. Bukan karena kehilangan pelanggan, tapi karena merasa dihianati. Orang-orang ini nggak tahu balas budi. Sudah saya bantu, masih juga cari yang murah sedikit. Gerutunya sambil menendang kotak rokok yang berantakan di lantai. Ia mulai curiga pada semua orang. Sikapnya berubah keras saat seorang ibu hendak berutang sebungkus susu untuk anaknya. Sarman menolak mentah-mentah. Dulu iya saya bantu, tapi sekarang mending kalian cari tempat lain. Toh kalian udah gak butuh saya lagi. Kata-katanya tajam, ibu itu pun pergi dengan mata berkaca-kaca. Setiap kebaikan yang Sarman lakukan berubah jadi senjata yang ia arahkan ke semua orang. Ia menagih rasa terima kasih, menuntut balasan, dan memperlakukan mereka yang tak menuruti kehendaknya. Suatu malam, di acara pengajian bulanan, ia kembali menyumbang 1 kardus air mineral dan nasi kotak. Tapi lagi-lagi sebelum acara dimulai, ia berdiri di depan jamaah dan berkata, "Saya cuma heran ya, dari sekian banyak orang di kampung ini, kok cuma saya yang rutin bantu pengajian? Mana yang lain? Kalau nggak bisa bantu, ya minimal ucapkan terima kasih dengan benar." Jamaah mulai gelisah. Pak Ustadz pun hanya bisa tersenyum kecut. Setelah itu, tak satu pun yang mengajak Sarman berbicara malam itu. Semua milih pulang lebih cepat. Tak cukup dengan usaha yang sepi, Sarman mulai menerima komplain dari suppliernya. Barang yang ia pesan tidak bisa dibayar tepat waktu, uangnya mulai seret, pembelinya menurun drastis, beberapa utang pada tetangga yang dulu sering ia beri pinjaman, kini datang menagih. Dan ia justru marah-marah. "Kalian berani nagih saya, lupa dulu kalian makan dari mana? Uang itu nggak seberapa dibanding kebaikan saya selama ini." Tapi satu demi satu orang itu menjauh. Ia mulai merasa terasing. Bahkan anak sulungnya Joko suatu malam memberanikan diri bicara. "Pak, kalau kita sedekah jangan suka diumbar-umbar. Orang jadi sakit hati dan sekarang karma itu balik ke kita." Sarman langsung marah besar. Ia menampar meja. "Kamu nggak tahu apa-apa. Semua ini saya bangun sendiri. Kalian bisa sekolah, makan enak, itu semua karena apa?" Joko hanya menunduk. Dalam hatinya ia tahu ayahnya bukan tak ikhlas membantu, tapi terlalu mencintai pujian dan pengakuan. Pagi itu tubuh Sarman terasa berat, kepalanya berdenyut, nafas terasa pendek, dan dadanya sesak. Ia kira hanya masuk angin biasa, tapi saat berdiri untuk membuka toko, tubuhnya langsung limbung dan jatuh di ambang pintu. Joko, anak sulungnya, segera membopong sang ayah ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa dokter, menyarankan agar Sarman dirawat lebih lanjut karena tekanan darah tinggi dan indikasi awal stroke ringan. "Pak Sarman harus banyak istirahat, hindari emosi, dan makan dijaga. Tapi yang paling penting hati harus tenang," kata dokter sambil menatap Sarman penuh arti. Namun saat dirawat, satu demi satu kenyataan pahit menghantamnya. Tidak ada satupun dari orang yang pernah ia bantu datang untuk menjenguk. Bahkan tetangga sebelah rumah pun hanya sekedar menanyakan kabar lewat anaknya. Itu pun karena ditegur istri mereka. 3 hari berlalu, kamar rawat Sarman sepi. Tak ada kunjungan, tak ada bunga, tak ada buah tangan. Sarman mulai gelisah. Ia merasa dilupakan, tapi batinnya menolak menerima bahwa ini akibat dari sikapnya sendiri selama ini. "Apa mereka lupa? Saya bantu biaya kelahiran anaknya, saya sumbang uang untuk rumah yang kebanjiran. Kenapa mereka begitu tega?" gumamnya lirih.
Joko hanya bisa menatap ayahnya dalam diam. Ia ingin bicara, ingin menyampaikan kebenaran, tapi takut justru memperburuk kondisi sang ayah. Di hari keempat, Sarman memberanikan diri bertanya kepada perawat, "Mbak, ada yang nanyain saya enggak?" Perawat menggeleng pelan, "Belum ada, Pak." Malamnya, Sarman tak bisa tidur. Ia merenung dalam gelap. Satu demi satu wajah orang yang pernah ia bantu terlintas di benaknya. Bu Erna, Firdaus, Pak RT, anak yatim di gang belakang, para santri pengajian. Namun yang muncul bukan rasa bangga, tapi kilasan ucapan-ucapan buruk yang pernah ia lontarkan kepada mereka. "Kalau bukan saya, ingat ya siapa yang bantu kamu dulu. Jangan pura-pura lupa siapa yang nolong." Semua kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia merasa malu untuk pertama kalinya. Sarman menangis. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena luka yang ia buat di hati banyak orang. Di tengah tangis itu, ia tertidur dan dalam tidurnya ia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah lapangan luas sendirian, ada cahaya terang yang menghampirinya dan suara lembut tapi tegas berkata, "Sedekahmu banyak, Sarman, tapi sayang, ucapanmu menghapus semua. Kamu memberi dengan tangan kanan, tapi menghancurkan dengan lidahmu sendiri." Tiba-tiba muncul neraca timbangan amal. Di sisi kanan bertumpuk semua bantuannya, uang, makanan, bantuan masjid, beasiswa. Tapi setiap kali sebuah amal ditaruh, dari sisi kiri muncul kabut hitam berisi kata-kata, umpatan, ejekan, dan arogansi. Dan setiap kabut itu muncul, amal kebaikan lenyap satu persatu, habis nol. Sarman berteriak, "Jangan, itu semua jeripayahku, aku ikhlas memberi." Namun, suara itu kembali berkata, keikhlasan tidak tinggal di mulut Sarman, ia tinggal di hati dan dalam diam. Sarman terbangun dengan keringat dingin, membasahi seluruh tubuhnya. Matanya terbelalak, napasnya memburu. Di luar jendela, azan subuh berkumandang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak merasa bangga sebagai orang yang sering ke masjid, melainkan merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Usai keluar dari perawatan, Sarman berubah. Ia tak lagi lantang bersuara tentang kebaikan yang ia lakukan. Ia lebih banyak diam, menunduk, dan sesekali termenung panjang saat berada di toko yang kini nyaris kosong. Pagi itu, Sarman mengajak Joko keliling kampung, bukan untuk berdagang, tapi untuk satu tujuan, meminta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah ia bantu dan sakiti dengan kata-katanya sendiri. Pertemuan pertama dengan Bu Erna. Sarman berdiri di depan warung gorengan Bu Erna, napasnya berat, hatinya ragu, namun Joko memberi isyarat pelan. Dan Sarman pun melangkah masuk. "Bu Erna, saya minta waktu sebentar," ucapnya lirih. Bu Erna menatapnya dengan mata teduh tapi penuh luka. Ia tidak mengusir, tapi juga tidak tersenyum. "Saya ingat betul, Pak, bagaimana dulu saya bersyukur dibantu. Tiap kali Bapak datang, saya takut. Takut jadi bahan cerita. Takut diingatkan kalau hidup saya ini dibangun dari belas kasih." Sarman menunduk dalam. "Maafkan saya, Bu, saya baru sadar bahwa bantuan tanpa keikhlasan bisa lebih menyakitkan daripada tidak membantu sama sekali." Air mata Bu Erna mengalir, ia mengangguk perlahan, memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Pertemuan kedua, Firdaus. Sarman lalu datang ke rumah Firdaus yang kini telah bekerja sebagai guru honorer. Firdaus membuka pintu dengan wajah datar. Ia masih mengingat semua ucapan Sarman yang selalu menempel pada pencapaiannya. "Pak Sarman, saya ucapkan terima kasih dan saya tidak pernah lupakan bantuan Bapak. Tapi saya juga tidak bisa lupakan kalimat, 'Anak kampung bisa pintar karena saya,' yang terus Bapak ulang-ulang." Sarman mencoba tersenyum walau getir. "Saya tak ingin menuntut kau untuk menghormati saya, Fir. Hari ini saya justru datang untuk menghormatimu karena kamu berhasil bukan karena saya, tapi karena kerja kerasmu sendiri." Firdaus tak berkata-kata, tapi sorot matanya melembut.
Ia menyelami Sarman, diam-diam beban yang dulu menyesakkan mulai terangkat. Tak semua perjalanannya berakhir baik. Beberapa orang bahkan menolak berbicara. Ada yang pura-pura tidak ada di rumah, ada yang mengunci pagar. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika Pak RT yang dulu sering menerima bantuan logistik saat banjir berkata, "Maaf Pak Sarman, kalau tujuan Bapak ke sini hanya untuk menyembuhkan hati Bapak sendiri, saya tidak bisa bantu. Karena hati kami sudah lama terluka. Luka itu dalam Pak." Sarman hanya mengangguk pelan, tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya berjalan perlahan meninggalkan rumah Pak RT sambil berucap, "Memang, maaf itu bukan hak yang bisa dituntut." Malam itu, Sarman duduk di teras rumahnya. Lampu jalan temaram menyinari wajahnya yang kini tampak lebih tua dari usianya. Di sampingnya, Joko duduk menemaninya. "Pak," ujar Joko pelan, "kenapa baru sekarang sadar?" Sarman menatap langit. "Karena dulu aku pikir sedekahku lebih besar dari kesalahan ucapanku. Ternyata satu kata yang menyakitkan bisa membakar puluhan kebaikan." Sunyi melingkupi malam itu, tapi untuk pertama kalinya sunyi tidak menakutkan, karena di sana Sarman belajar menjadi kecil, agar bisa belajar menjadi manusia seutuhnya. Beberapa minggu setelah Sarman meminta maaf pada warga satu persatu, hidupnya benar-benar berubah, tapi bukan menjadi lebih baik. Tapi bukan menjadi lebih mudah, justru semakin berat. Tubuhnya semakin lemah, ia tak lagi kuat berdiri lama di toko. Bahkan berjalan ke masjid pun kini harus dipapah Joko. Namun yang paling berat bukanlah sakit di tubuh, tapi luka di hatinya sendiri. Rasa bersalah yang menumpuk dan tak bisa dilenyapkan, meski ia sudah berusaha meminta maaf. Toko yang dulu jadi pusat sembako kampung kini benar-benar sepi. Rak-raknya kosong, etalasenya berdebu. Sarman memutuskan menutupnya selamanya. Tak ada lagi masukan, tabungan pun menipis karena biaya berobat. Joko mencoba membantu dengan bekerja serabutan, bahkan istrinya membuka jasa menjahit kecil-kecilan. Tapi tetap saja, kebutuhan sehari-hari tak sepenuhnya tercukupi. Beberapa kali Sarman merenung di pojok kamar, bertanya dalam hatinya, apakah ini semua akibat dari sedekahku atau karena cara aku memperlakukan sedekah itu? Setiap Jumat, suara azan dari masjid membuat hatinya getir. Dulu ia yang berdiri paling depan, yang membawa kotak amal, yang menyumbang paling besar. Kini ia hanya bisa berbaring di kasur, mendengarkan dari kejauhan. Dan anehnya, di saat ia tidak bisa lagi memberi apapun, justru hatinya terasa lebih damai. Satu hari, seorang pemuda datang ke rumah, ternyata itu Firdaus. Ia membawa satu kantong beras dan beberapa lauk. "Ini sedikit rezeki saya, Pak. Saya tahu dulu Bapak yang bantu saya sekolah, dan saya tahu caranya menyakitkan, niat Bapak mungkin baik." Sarman menahan tangis, tangannya gemetar saat menerima bingkisan itu. "Terima kasih nak, mungkin ini balasan dari Allah, agar aku tahu bagaimana rasanya dibantu dengan ikhlas, tanpa diingatkan berkali-kali." Firdaus menunduk. "Saya cuma ingin Bapak tahu, saya sudah memaafkan sejak lama. Saya cuma tunggu Bapak sadar sendiri." Malam itu, Sarman merasakan tubuhnya semakin dingin. Nafasnya berat, matanya sulit terpejam. Joko dan istrinya berjaga di sampingnya. "Pak, istirahat ya, semua sudah baik sekarang." Tapi Sarman justru tersenyum. "Jangan biarkan aku bangun saat subuh. Aku ingin sholat meski cuma duduk." Tapi subuh itu tak pernah datang untuknya. Sarman menghembuskan nafas terakhirnya dalam diam. Tak ada tangisan histeris, hanya isak pelan dari Joko dan istrinya. Tetangga mulai berdatangan, tak banyak, tapi mereka semua datang dengan satu kesan yang sama. Dia banyak membantu, tapi semoga Allah mengampuni ucapannya yang menyakitkan. Saat jenazah Sarman dikuburkan, langit mendung. Di antara doa yang dibacakan, suara Pak Ustadz menguat. Semoga Allah menerima amal baik almarhum dan menghapuskan khilaf serta kelancangannya dalam berkata. Karena lisan seringkali lebih tajam dari pisau dan lebih berat dari timbangan emas. Dan di lisan sederhana itu hanya ada satu kalimat tertulis,
Ia memberi lalu belajar diam. Beberapa bulan setelah kepergian Sarman, kampung itu kembali berjalan seperti biasa. Toko sembako yang dulu miliknya kini diubah menjadi tempat mengaji anak-anak oleh Joko dan istrinya. Mereka tak menjual apa-apa di sana, hanya membagikan ilmu yang mereka bisa dengan niat yang tulus. Di dinding belakang ruangan itu tergantung foto hitam putih Sarman, tak besar, tak mewah, tapi di bawahnya ada tulisan tangan Joko. Sedekah terbaik adalah yang tak perlu diketahui siapapun kecuali Allah. Orang-orang yang dulu merasa tersakiti oleh ucapan Sarman pun perlahan mulai mengenangnya dengan berbeda. Tidak lagi penuh dendam atau sakit hati, tapi dengan rasa simpati yang dalam. Dia bukan orang jahat, hanya belum paham cara menyayangi dengan diam. Bapak Sarman banyak bantu, cuma sayangnya ia ingin semua tahu, dan itu merusak segalanya. Firdaus bahkan sempat menuliskan kisah tentang Sarman di buletin masjid, bukan untuk mempermalukannya, tapi sebagai pelajaran. Seorang lelaki baik bisa gagal hanya karena lidah yang tak dijaga. Sedekah bisa sia-sia bukan karena kurang jumlahnya, tapi karena pamrih lebih berat dari niatnya. Keikhlasan tak butuh panggung. Sedekah yang ikhlas tidak butuh disaksikan, tidak perlu diumumkan, karena nilai tertinggi dari memberi adalah saat hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kisah Sarman adalah kisah banyak dari kita yang kadang lupa bahwa kebaikan tidak untuk dipamerkan dan sedekah bukan alat menundukkan orang lain. Jadikan kisah ini pelajaran bahwa rezeki, kebaikan, dan nama baik semua akan sia-sia jika tidak diiringi dengan keikhlasan dan rendah hati.